wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 23010922184023. Hari ini Senin 22 Januari 2023 akan melakukan PPL kedua pada siklus kedua pada materi energi dan perubahan, submateri matahari sebagai sumber energi alternatif dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya? Semangat. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Mulai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Ya. Oke. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Alika Isabella. Anjas Ade Saputra. Sakit. Jadi tengok belum kawannya. Berapa kali sakit? Baru sekali. Arif Ayu Andika. Hadir. Asri Widya Ningsi. Hadir. Auril Audia. Hadir. Cantika Rama Ramadhani Syah. Marisa. Hadir. Dinda. Hadir. Gaby. Hadir. Geo. Inka. Hadir. Intan Jelsi. Mutia. Hadir. Nabila. Hadir. Arif. Hadir. Nabila Dwi. Hadir. Saila. Seli. Oh, Seli. Nur Fadila. Hadir. Reva. Evalina. Hadir. Selidia. Siti. Hadir. Sarial. Feby. Hadir. Wahyudin. Yeli. Hadir. Nah, satu yang tidak hadir ya, sakit tadi ya. Oke, sekarang silakan cek dulu di sampingnya ada sampah atau ada apa, silakan diambil. Ya. Sudah bersih ya? Sudah siap belajar? Kalau sudah, Ibu akan berikan SPM dulu untuk memberikan semangat yang lebih, ya. Silakan berdiri.
berarti ya, energi ada kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Terus singkat lagi sumber-sumber energi. Karena ya saya satu. Contoh energi yang terbarukan contohnya tenaga surya, sungai, dan juga energi angin. Iya betul. Terus energi tak terbarukannya? Seperti biji logam, batu bara, dan juga gas alam. Jadi ingat ya, jadi sumber energi yang terbarukan itu yang bisa diperbarui, contohnya matahari, air, angin. Dan apa yang akan terjadi jika kita mengalami krisis energi? Jika kita mengalami krisis energi, apa yang akan terjadi? Dampaknya adalah 1. Pemadaman listrik, 2. Dampak pada ekonomi, 3. Gangguan pada transportasi, 4. Ketidaknyamanan masyarakat, 5. Potensi ketidakstabilan sosial. Iya, betul ya. Jadi kalau apa lagi? Ada lagi yang perlu yang bisa jawab? Ya, silakan. Ya, nah alhamdulillah itu lagi ya. Nah, kita tunggu dulu ada video. Tolong kalian simak apa yang terjadi jika kita dunia ini tanpa listrik. Jadi kalau kita tanpa listrik cuma dibantu sama mesin diesel. Silakan dibuka HP-nya. Linknya kan sudah ibu bagikan. Sekarang ibu melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan dibuka. Di grupnya sudah ibu bagikan. Ada judulnya yang pretest. Ya. Udah masuk semua ya? Nilainya sudah ada. Sekarang bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu Gaby, Naila, Nabila Dwi, Cantika, sama Revalina. Ya, ingatkan kelompoknya itu kelompok 1, kelompok 2 Harsi, Nurvanila, Anjas, Saria, sama Selilia. Silakan muncul kelompoknya. Kalian. Sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. LKPD-nya kelompok 1. Lagi ya. 1 ini bahan ajarnya ya. Materinya di situ, cari jawabannya nanti. Kelompok 3 tadi.
sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Sekarang banyak rumah-rumah di kota besar menggunakan panel surya selain suplai dari PLN karena dirasa lebih banyak memberikan keuntungan. Sebagai salah satu contohnya adalah tagihan listrik yang berkurang. Tidak ada kedalaman lampu jika PLN bermasalah. Inilah mengapa sekarang banyak rumah tangga yang berani untuk menggunakan panel surya sebagai sumber listrik. Rumusan masalah. Berdasarkan fenomena di atas, maka aktivitas 4. Hitung kebutuhan energi listrik harian. Misal, rumah kalian membutuhkan 500 kWh per bulan. Maka daya dalam sehari dibutuhkan adalah asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari. 900 kilowatt sama dengan 900.000 watt. Kebutuhan energi listrik harian sama dengan energi listrik total dibagi 30 hari sama dengan 9.000 watt dibagi 30 hari dengan hasil 30.000 watt. Hitung panel surya yang dibutuhkan. Di negara tropis, lama penyinaran efektif kurang lebih dari 5 jam sehingga watt peak dapat dihitung sebagai berikut. Daya panel surya sama dengan kebutuhan energi listrik harian dibagi lama penyimpanan sama dengan 30.000 watt dibagi 5 jam sama dengan 6.000 watt peak. Nomor 3, daya yang diterima setelah proses konversi arus DC dan DC. Ketika proses konversi DC ke AC, perkiraan daya yang hilang sekitar 20%, sehingga setelah konversi hanya akan ada 80% daya yang diterima. Jadi daya yang diterima rumah adalah daya yang diterima setelah konversi arus DC ke AC sama dengan daya panel surya watt peak dibagi 80%. 6.000 watt peak dibagi 0,8 sama dengan 7.500 Wp. Hitung banyak panel surya. Tentukan banyak panel surya yang dibutuhkan jika menggunakan kapasitas daya 50 watt peak. Banyak panel surya sama dengan daya yang diterima setelah konversi arus KC dibagi kapasitas daya panel surya sama dengan 7.500 watt peak dibagi 50 watt peak sama dengan 150 panel surya. Tentukan banyak panel surya yang dibutuhkan jika menggunakan kapasitas daya seperti 500 watt peak. Banyak panel surya rumusnya adalah daya yang diterima setelah konversi dibagi kapasitas daya panel surya. Nomor 1, 500 watt peak. 7.500 watt peak dibagi 500 watt peak hasilnya adalah 15 panel surya. Nomor 2, 3.000 watt peak. 7.300 watt peak 7.500 watt peak dibagi 300 watt peak sama dengan 25 panel surya. Nomor 3, 7.500 watt peak dibagi 205 watt peak sama dengan 30 panel surya. Nomor 4, 7.500 watt peak dibagi 180 watt peak sama dengan 75 panel surya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu semakin besar kapasitas daya pada panel surya yang digunakan, maka makin sedikit jumlah panel surya yang akan dibutuhkan. Lagi dari proses 1 akan dijelaskan tentang energi listrik. Akan dijelaskan oleh acaranya. Itu yang namanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Dan pertanyaannya adalah bagaimana penyusunan panel surya dalam skala rumah tangga? Lebih baik dirangkai seri atau dirangkai paralel? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kami, pemasangannya bisa dikombinasi paralel seri karena rangkaian seri dan paralel memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi jika digunakan bersama. Misalnya,
Sekian dari kelompok kami. Ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Marani. Di sini saya selaku moderator dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh saudari Karisa Nurhayati. Yang pertama, misal rumah kalian membutuhkan 1.500 kilowatt per bulan, maka daya dalam sehari yang dibutuhkan adalah yang pertama, energi listrik total dibagi 30 per hari sama dengan 1.500 watt dibagi 30 hari, yaitu 50.000 watt. Yang kedua, di negara tropis lama penyinaran efektif kurang lebih 5 jam sehingga WP dapat dihitung sebagai berikut, yaitu kebutuhan energi harian dibagi menjadi lama penyinaran sama dengan 50.000 watt dibagi 5 jam, yaitu 10.000 watt PA. Yang ketiga, ketika proses konversi DC ke AC, kiraan daya yang hilang sekitar 20%, sehingga setelah konversi hanya akan ada 80% daya yang diterima. Jadi, daya panel surya dibagi 80%, yaitu 10.000 WP dibagi 80% sama dengan 12.000 WP. Yang keempat, tentukan banyak panel surya yang dibutuhkan jika menggunakan kapasitas daya 50 WP, yaitu daya yang diterima setelah konversi DC ke AC dibagi dengan kapasitas daya panel surya 12.500 WP dibagi 50 WP, yaitu 250 panel surya. Yang kelima, tentukan banyak panel surya yang dibutuhkan jika menggunakan kapasitas daya seperti tabel, yaitu daya yang diterima setelah konversi dibagi dengan kapasitas daya panel surya 12.500 dibagi 500, yaitu 25 panel surya. Selanjutnya 12.500 WP dibagi 300 WP, yaitu 41,6 sama dengan 42 panel surya. Yang ketiga, 2.500 WP dibagi dengan 250 WP, yaitu 50 panel surya. Dan yang terakhir, 12.500 WP dibagi 100 WP, yaitu 125 panel surya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara bekerja panel surya pada malam hari saat tidak ada energi cahaya matahari? Yang pada malam hari adalah dengan mengambil panas dari bumi yang memancar ke luar angkasa dan mengubahnya menjadi sumber energi. Caranya bagaimana? Pada malam hari suhu bumi menjadi hangat dan luar angkasa menjadi dingin. Jadi dengan kita mengarahkan panel surya ke langit pada malam hari, hal ini juga akan memancarkan panas sebagai cahaya inframerah yang tak terlihat. Hal tersebut memungkinkan panel surya untuk menghasilkan sekitar 1/4 dari listrik di malam hari yang dihasilkan panel surya pada siang hari. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Kesimpulannya adalah semakin besar kapasitas daya yang dimiliki panel surya yang digunakan, maka makin sedikit jumlah panel surya yang dibutuhkan untuk digunakan dalam. Sekian hasil diskusi kami. Kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyadika sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kajian kami tentang matahari sebagai salah satu sumber energi alternatif yang akan dibacakan oleh beliau. Saya akan membacakan presentasi dari kami. Satu, untuk kebutuhan energi listrik harian. Misal rumah kalian membutuhkan 1.200 kWh per bulan, maka daya dalam sehari yang dibutuhkan adalah hitung banyak panel. Tentukan banyak panel surya yang dibutuhkan jika menggunakan kapasitas daya 50 WP. Banyak panel surya daya yang diterima setelah konversi dibagi kapasitas daya panel surya 10.000 WP dibagi 5.000 WP sama dengan 20 panel surya. Kesimpulan, jumlah panel surya yang dibutuhkan itu tergantung dengan besar kapasitas daya yang dimiliki panel surya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya dan Nama saya Dinda Marani. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya berapa jam panas matahari yang bisa diserap oleh panel surya. Menjawab pertanyaan dari kelompok. Panas yang bisa diserap oleh panel surya pada siang hari adalah sekitar
3 sore. Karena presentasi yang kami sampaikan, saya sebagai moderator, bila ada kata salah, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapusnya untuk kelompok ini. Ingin menyampaikan kesimpulannya? Ayo boleh. Kesimpulannya adalah semakin besar kapasitas daya pada panel surya yang digunakan, maka makin sedikit jumlah panel surya yang dibutuhkan. Iya ya. Jadi berapapun energinya yang dalam rumah ada tadi yang 1900, 1500 sama 1200 ya. Jadi panel suryanya akan sama, itu tergantung dengan kapasitas panel suryanya. Berapapun energinya, kalau kapasitasnya semakin besar kapasitas panel surya, maka semakin sedikit panel surya yang akan kita butuhkan. Ya, bisa dipahami untuk materi kali ini? Bisa. Ya. Tes dan soal kalian kerjakan ya. Kalau sudah langsung perwakilan kelompok B munculnya ya. Sudah kan? Kalau sudah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih ya untuk pengenalan hari ini, Bu Agini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.